Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin memaparkan hasil dari analisis peluang usaha kelompok kami. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Nadine Tasya Amanda, absen 25. Nama saya Nurfa Septian Aulia, absen 26. Nama saya Putri Duha Fatimah, absen 27. Nama saya Raihan Atalasantika, absen 28. Pemerintah sudah menghimbau kepada seluruh warga Jakarta untuk melakukan penghijauan di sekitar daerah rumah, sekolah, perusahaan, dan tempat-tempat umum lainnya. Hal tersebut menyebabkan warga Jakarta mencari tanaman-tanaman dan jasa pembuat taman untuk menerapkan himbauan dari pemerintah tersebut. Ditambah lagi di masa pandemi seperti ini, tidak sedikit orang-orang yang ingin membeli tanaman hias dan membuat taman di rumahnya dengan alasan karena selama karantina mereka merasa bosan di rumah dan membutuhkan sesuatu pemandangan yang baru dan mencari kegiatan seperti bertaman. Dengan adanya hal tersebut, masyarakat Jakarta sedang membutuhkan jasa pembuatan taman dan penyedia tanaman dengan harga yang ekonomis serta hasil dan tanaman yang berkualitas. Maka dari itu, kelompok kami memilih usaha jasa penyedia tanaman dan pembuatan taman, mengingat meningkatnya minat konsumen terhadap jasa tersebut. Berikut adalah contoh produk tanaman dan taman yang akan kami buat. Di sini, saya akan menjelaskan analisis SWOT yang terdapat pada usaha kita. Sebelumnya, saya akan memberitahu apa sih itu analisis SWOT. Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu proyek atau spekulasi bisnis. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT. Di sini saya akan menjelaskan strength atau kekuatan pada usaha kita. Yang pertama, itu adanya tenaga kerja ahli. Dalam pengerjaan taman kita ini memiliki pekerjaan yang handal agar konstruksi taman sesuai keinginan pelanggan. Dan yang kedua itu mempunyai distributor tanaman dengan kualitas yang bagus dan harga yang menguntungkan. Lalu ada weakness atau kelemahannya. Banyak sekali pesaing pada bidang ini sehingga sulit mendapatkan pelanggan. Lalu ada opportunity atau peluangnya. Peluangnya itu ada himbauan penghijauan dari pemerintah untuk membuat peningkatan peminat dalam kebutuhan jasa ini. Selain itu, masyarakat yang memiliki halaman agak luas di rumahnya, rata-rata mereka memanfaatkannya untuk dijadikan sebagai taman pribadi. Selain bisa dinikmati sendiri, taman yang indah juga dapat menjadi dekorasi yang memaksimalkan tampilan rumah. Selain di rumah, taman ini juga sering kita temui di perkantoran, apartemen, mal, dan gedung-gedung lain sebagai penghias halamannya. Saya akan melanjutkan teman saya. Selanjutnya ada threat, ancaman. Adanya usaha sejenis. Rusaknya tanaman saat cuaca tidak mendukung. Selanjutnya ada analisis dari 5W1H. Pertama ada what, apa? Yaitu jasa penyediaan tanaman dan pembuatan taman. Ada why, kenapa? Karena adanya himbauan dari pemerintah sehingga konsumen banyak yang memerlukan jasa ini. Selanjutnya ada when, kapan? Secepatnya, setelah segala kebutuhan yang diperlukan sudah dipersiapkan sepenuhnya. Where, di mana?
yaitu membuka sebuah toko usaha di kawasan yang ramai. Salah satu keuntungan membuka usaha di kawasan yang ramai adalah banyak pelanggannya. Lalu membuka usaha di online seperti Shopee, Bukalapak, Tokopedia, dan lain-lain. Dikarenakan pada zaman ini teknologi sudah berkembang, maka kita harus memanfaatkannya seperti membuka usaha online. Selanjutnya, siapa? Yaitu teman dan kerabat yang dapat menyukseskan usaha, atau bisa dibilang partner kerja. Yang terakhir, bagaimana? Yaitu dengan mencari sasaran konsumen yang tepat. Contohnya, konsumen yang sedang membutuhkan produk tersebut. Lalu mempromosikan usaha seluas mungkin dan mencari distributor tanaman yang berkualitas. Dengan mempromosikan usaha tersebut, maka usaha kita dapat dikenal di masyarakat. Jadi, semakin masyarakat mengenal usaha kita, semakin banyak masyarakat yang ingin membeli produk. Setelah penjelasan mengenai analisis peluang usaha dalam bidang jasa penyedia tanaman dan pembuatan taman, sekarang saya akan menjelaskan proses dalam merealisasikan usaha tersebut. Langkah selanjutnya yang akan kami lakukan untuk merealisasikan usaha ini setelah menganalisis peluang usaha adalah menjalin kerjasama dengan distributor tanaman. Kenapa sih kita harus menjalin kerjasama terlebih dahulu dengan distributor tanaman tersebut? Supaya dari pihak kami ataupun distributor tersebut sama-sama enak. Apa sih pekerjaan sama-sama enak itu? Sama-sama mendapat harga yang pas dan dari distributornya tetap mendapatkan untung, serta dari kami sebagai produsennya tetap mendapatkan keuntungan saat nanti dijual kembali dan harganya tidak terlalu tinggi. Jika kami telah mendapatkan harga yang pas dan tidak terlalu tinggi dari distributor, maka konsumen pun akan tertarik dengan usaha kami karena harga yang kami tawarkan relatif rendah, tapi kualitas tetap nomor satu. Setelah mendapatkan kesepakatan harga dari distributor, selanjutnya kami harus mencari tenaga-tenaga kerja. Mengapa kita harus mencari tenaga-tenaga kerja? Mengapa tidak dikerjakan sendiri? Karena usaha yang kami tawarkan adalah jasa, dalam bidang jasa, dan itu memang harus ditangani oleh yang ahli dan tidak bisa hanya satu atau dua orang. Otomatis kami harus mencari beberapa pekerja yang dapat membantu kami untuk menyukseskan usaha ini. Selain mencari tenaga kerja yang ahli dalam bidang ini, kami juga harus mencari tempat yang strategis untuk usaha kami agar toko kami dapat dilihat oleh sebanyak orang dan mendapatkan konsumen yang lebih banyak lagi. Selain membuat toko, kami juga akan membuat online shop seperti di Shopee, Bukalapak, Tokopedia seperti yang sudah dijelaskan di awal. Kami juga akan melakukan promosi di berbagai sosial media seperti di Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lain sebagainya. Mengapa kita harus melakukan promosi? Agar usaha kami dapat dikenal oleh lebih banyak orang. Sekian pemaparan dari hasil analisa peluang usaha kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.